Ini saya Muhammad Siddiqui dari Satker pelamar dosen manajemen zakat dan wakaf. Yang pertama saya akan hari ini kita akan rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan pertama, yaitu mata kuliah fundraising. Suaranya kurang ini Pak, suaranya kurang keras. Oh ya, oke ya ini mata kuliah fundraising wakaf. Dalam mata kuliah ini kita akan mencari permasalahan dan mengatasi permasalahan dan ingin mengembangkan bagaimana fundraising wakaf tersebut. Ya langsung saja. Yang pertama, wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu yang kedua, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu bukan ayah. Seperti di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya. Dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana, ibadah, pendidikan, dan kesehatan di dari hasil pengembangan. Ayah yang itu. Nah itu agar wakaf bermanfaat, wakaf harus dikelola secara produktif. Yaitu wakaf produktif pada umumnya berupa tanah, pertanian, atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Yang kelima, wakaf produktif dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang. Bu, ini waktunya berapa, Bu? Saya biar... Ya, pokoknya Bapak masukkan di pendahuluan, masuk di inti sedikit, terus penutup. Oh ya, cepetan aja. Ya. Ini the Big Five Islamic Fund. Ada 5 Islamic Fund yang harus kita ketahui dan harus Anda ketahui para mahasiswa manajemen zakat dan wakaf. Yang pertama yaitu zakat, di mana zakat itu wajib, dan nisab atau nisab dan haul. Setelah itu infak adalah sunnah, ini sedekah juga bersifat sukarela. Dan untuk yang keempat adalah wakaf. Wakaf ini sangat penting bagi pengembangan Islam dan pengembangan dakwah Islam. Karena wakaf adalah harta yang tetap. Maka dari itu Anda sebagai pegiat-pegiat wakaf harus mengerti bagaimana cara fundraising wakaf, cara pengelolaan wakaf, dan cara fundraising wakaf. Dan itu yang 5, hibah. Hibah itu pemberian atau hadiah. Peluang dan tantangan ini karena dominasi populasi Muslim Indonesia, Muslim Indonesia sangat besar, lebih dari 80% masyarakat Indonesia adalah Muslim. Setelah itu bonus demografi Indonesia, di mana akan adanya pertambahan penduduk dan penduduk yang sangat banyak pada tahun 2020 sampai 2040. Maka dari ada peluang-peluang filantropi Islam, zakat dan wakaf untuk berkembang. Setelah itu perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang sangat pesat sekarang ini, maka dari itu akan bisa menjadikan Anda semua rekan mahasiswa akan berhasil dalam pengembangan wakaf. Dari potensi zakat dan wakaf yang juga sangat besar. Dari potensi zakat ada 217 triliun menurut data riset IPB. Jadi wakaf potensinya mencapai 2.000 triliun. Dan luas tanah wakaf sekarang ini 420.000 hektar. Dan uang potensinya ada 188. Itu bisa bayangkan bagaimana potensi Islamic Fund kalau dikembangkan dan ditambahkan di Indonesia. Oke, contoh ini wakaf yang berhasil dari VIP ROMS di Rumah Sakit Wisma pada tahun 2006 mendapatkan dana hibah BPN Kemenak 2 miliar untuk pengembangan wakaf di Rumah Sakit Wisma ini. Jadi dana wakaf ini digunakan untuk pengembangan gedung ruang VIP yang dikelola secara komersial. Setelah itu keuntungan pengelolaannya itu diinvestasikan menjadi minimarket Al-Khaybar yang tersebar di Kota Malang. Dan ini salah satu contoh wakaf produktif. Ini diharapkan bisa berkembang di seluruh Indonesia untuk pengembangan umat dan kebangkitan ekonomi umat. Itu kesehatan. Sekarang ini BWI Badan Wakaf Indonesia mengeluarkan
Kalisa Wakaf Peduli Indonesia untuk mengatasi COVID ini. Ini salah satu iuran atau dedikasi kita secara Muslim untuk berjuang bersama mengatasi COVID di Indonesia dengan wakaf. Nah itu ada Zamzam Tower di Saudi, ini juga contoh wakaf yang baik, dan wakaf pendidikan, terutama di pesantren, juga wakaf manfaat wakaf sudah sangat besar pengaruhnya bagi pengembangan ekonomi dan pengembangan umat Indonesia. Terus LPDP itu juga meniru konsep wakaf Indonesia, di mana dana abadi umat, dana abadi pendidikan dikelola. Dan itu memunculkan gerakan-gerakan baru yang dengan BWI dipelopori Prof. Muhammad Nur. Inovasi terkini bidang wakaf, yang pertama sukuk berbasis wakaf, itu tabungan wakaf, rumah susun, tas wakaf, dan wakaf manfaat asuransi. Ini Anda sebagai para mahasiswa harus tahu inovasi-inovasi ini terbaru. Nanti kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Perjalanan peraturan wakaf dari ini sudah dari zaman Rasulullah sampai sekarang terus berkembang. Di Indonesia dari Undang-Undang 1990 sampai Undang-Undang 2004 dan peraturan BWI ini sudah sangat besar berkembang begitu zaman. Nah, ini komponen-komponen wakaf dari wakif, BWI, Alih, Nazir, wakaf. Dan ini agar kita berdalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yaitu harta benda wakaf yang dulu identik dengan harta tidak bergerak, yaitu yang berupa tanah, tanaman, dan lain-lain, dan harta bergerak berupa uang. Sekarang ini yang disetorkan dengan melalui LKS PWU, ini harta bergerak bukan uang, yang tidak habis, seperti kapal, kendaraan, dan hak cipta. Ini permasalahan wakaf Indonesia cukup banyak, tetapi belum dapat diwujudkan secara sosial. Wakaf Indonesia itu cukup banyak dan cukup sangat banyak lah masjid, kuburan atau tanah yang nganggur itu banyak, tapi belum bisa, pengaruhnya belum ada. Ini untungnya apa penyebabnya? Yang pertama pemahaman wakaf, yaitu yang kedua pengelolaan wakaf, yang ketiga terbatasnya benda yang diwakafkan oleh manusia. Ini pemahaman wakaf, masyarakat tentang wakaf juga sangat rendah. Maka dari itu akan lebih kita kembangkan bersama mahasiswa wakaf. Dan itu manajemen wakaf. Pengelolaan wakaf cukup memprihatinkan, banyak wakaf terlantar dan hilang. Perlu paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, dan wakaf dikelola secara produktif, dan peran Badan Wakaf Indonesia perlu ditingkatkan. Ini grafik atau dalam wakaf uang. Untuk ini perkembangan tanah wakaf seluruh Indonesia. Oke, cukup Bu. Oke. Agar yang lain, monggo ditanggapi. Oke, teman-teman, silakan ditanggapi. Saya mau nanggapin, boleh nggak? Oh, silakan. Oke. Oh. Monggo Bu, silakan. Baik, Pak. Siapa ini namanya ya? Pak Siddiq. Ya, Pak Siddiq ya. Materinya udah bagus banget, pemahaman materinya juga bagus. Bicaranya juga vokal jelas gitu ya. Tapi saya mau kasih masukan sedikit di mungkin pada bagian awal-awal tuh kayaknya PPT-nya tuh wording ya, paragraf panjang gitu. Apalagi di halaman pertama sekali itu mungkin bisa dikurangi words-nya, jadi cuma poin-poin aja gitu. Gitu aja sih Pak, masukan dari saya. Sekian. Iya Bu. Baik. Saya boleh masuk? Monggo silakan. Ibu siapa? Ibu Hasanah. Ya, monggo Ibu sana. Iya, tadi Bapak udah menguasai materinya ya Pak. Mohon maaf, saya juga sebenarnya belum bisa, tapi ingin memberikan masukan apabila saya mahasiswanya ya Pak. Yang ini Pak, memang itu rencana Bapak mau tampil seperti itu, atau nanti di awal itu akan Bapak tambahkan kalimat-kalimat ya Pak?
Ya, di awal tetap ada penambahan kalimat ini kan Iya, biar cepat. tadi kan belum ditampilkan seperti kita interaksi dengan mahasiswanya ya Pak. Iya belum. Seperti interaksi dengan mahasiswanya. Terus mungkin ini Pak, background-nya ini rata-rata pakai satu background ya Pak. Jadi alangkah enak dilihat di ini PowerPoint kalau seandainya background-nya ada perubahan warna atau berubah ditambahin animasi-animasi untuk sebagai mahasiswanya kita tertarik gitu loh Pak. Sebenarnya sudah bagus tapi agar lebih tertarik sehingga kita beda suasana lagi kalau berubah background berbeda suasana lagi seperti itu Pak. Terus di tengah-tengah tadi itu tengah-tengah materi kita nggak diajak Pak sebagai mahasiswa. Bener aja. Tapi ya mungkin Bapak karena sebenarnya mungkin nggak seperti itu karena menampilkan di depan kita aja. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih Bu Hasana. Monggo yang lain. Ibu, saya mau nanya, boleh ya? Ya, silakan Bu. Ibu siapa? Bu Ria. Ya, silakan Bu. Bu, saya mau nanya, kan kalau misalnya kita presentasi itu nanti kan sama penguji ya. Biasanya kan kalau secara langsung itu sama mahasiswa. Bisakah kita adakan interaksi dengan penguji, misalnya kayak saya bertanya, misalnya tolong berikan contoh seperti itu. Saya nanya ke penguji, bisa nggak itu, Bu? Nah, itu. Kalau menurut saya itu, kalau saya pribadi mengatakan itu sangat bisa ya Bu, karena itu kan adalah micro teaching dan di sana kita tidak memiliki opsi lagi siswa. Kalau dulu kan, kalau CPNS tahun-tahun dulu kan kita biasanya ada juga institusi yang menghadirkan mahasiswa langsung kan ke kita. Tapi tahun ini kan beliau-beliau langsung yang menjadi murid kita, mau nggak mau beliau harus siap sedia juga menjadi mahasiswa kita gitu. Dan kalau memang Bapak Ibu pengen berinteraksi saja. Makanya tadi saya katakan bahwasanya kalau misalnya kita mau berinteraksi dengan beliau-beliau, yang disiasati adalah jenis pertanyaannya. Jadi jenis pertanyaannya itu jangan sampai yang terlalu sulit, nanti bingung juga beliau-beliau jawab, nggak jadi deh komunikasinya nanti gitu kan ya. Nah itu yang harus disiasati sih menurut saya. Oh iya, Ibu kalau misalnya sebaiknya ada nggak ini syarat dari berapa halaman dari PPT itu? Atau terserah ya? Ini kan Pak Sidik berapa slide tadi Pak Sidik? Ini 18. 18 ya Pak ya. 18. Udah kelamaan ya? Ya lama sekali Pak. Lama. Ya. Bapak sudah banyak yang di skip. Itu ngebut juga udah ngomongnya udah ngebut, belum ada interaksi sama mahasiswa kan ya? Ya. Itu nggak akan mungkin bisa selesai dalam waktu 15 menit Pak. Selama 15-20 menit nggak akan ini. Jadi mungkin dipadatkan lagi. Menurut saya dipadatkan lagi. Kalau biasanya, kalau saya webinar itu waktunya juga 10 menit sampai 15 menit Bapak Ibu. Itu dengan durasi saya ngomongnya kan udah lumayan cepat ini ya. Memang dari sananya cepat ini. Itu biasanya saya itu cuma 8 sampai 9 slide, teman-teman. Itu 10 menit itu sudah dengan speed yang sudah luar biasa itu gitu. Nah, jangan, kalau menurut saya kalau 10 teman-teman 10 dengan padat materi pula itu mungkin tidak akan tersampaikan. Mungkin ya sekitar 7 8 maksimal 7 8 9 lah maksimal ya, tapi dengan catatan kita juga ada interaksi dengan mahasiswa ya, kemudian juga bisa menggunakan teknologi lain ya. Saran saya tadi, kalau saya Pak Sidik, kita juga bisa menggunakan teknologi Google Form ya, kalau misalnya teman-teman bisa kombinasikan ya. Tapi itu ya kendala kita tadi, kalau seandainya dibuka itu nanti loadingnya lama ya. Maksudnya kita gunakan Google Form, kita bertanya dulu siapakah misalnya coba Ananda semua atau mahasiswa semua, Mbak Mas semua, sebutkan apa saja manfaat zakat yang Antuna ketahui selama ini misalnya. Nah, silakan diisi di Google Form di link berikut ini, silakan Anda buka misalnya kan. Kemudian kita pura-pura tampilkan hasilnya yang menjawab A segini, B ini, C ini gitu ya. Nah, kita bisa berikan statistiknya. Itu juga sebenarnya juga menjadi alternatif. Cuman kendalanya adalah apakah itu bisa dengan cepat keluar gitu ya. Ada nggak yang mempersiapkan seperti itu di sini? Nanti kita cobakan. Lama nggak itu keluarnya gitu ya? Boleh nambahin? Iya, monggo silakan.
Jadi kalau terkait slide sebenarnya ini relatif ya. Kalau saya sendiri slide saya banyak. Tapi setelah saya uji coba ternyata 10 menit itu bisa. Karena memang jenis slide-nya seperti apa. Kalau misalkan saya menampilkan gambar, satu slide satu gambar, tapi pembahasannya cepat. Ya, bisa jadi. Saya rasa, ya, jadi slide itu bukan menjadi patokan, yang menjadi patokan itu adalah durasinya. Jadi memang kita perlu uji coba berkali-kali untuk memastikan bahwa itu selesai dalam 10 menit atau maksimal 15 menit. Nah, jadi memang sekali lagi slide itu mungkin kalau isinya materi banyak mungkin 8, 9 cukup, tapi kalau saya pribadi memang banyak yang ingin saya tampilkan berupa gambar tok ya. Jadi satu slide itu cuma nampilin gambar tok, jadi nggak makan waktu sampai 1 menit pun nggak ada. Jadi yaitu sekali lagi durasi yang penting. Sekian kalau masih di sana. Ya, sepakat. Saya juga pikir seperti itu, teman-teman ya. Karena kan mungkin kebutuhan setiap orang itu beda-beda ya. Kalau kita cuma menampilkan gambar ya, misalnya cuma satu pertanyaan saja, mungkin hanya butuh berapa detik ya. Bisa jadi juga bisa banyak gitu jadinya. Jadi mungkin memang sekali lagi latihan tadi itu yang sangat dibutuhkan. Cuma kalau misalnya padat materi gitu ya, sangat padat materi, biasanya 9 itu sudah lebih, biasanya 15 menit kalau padat materi ya. Kalau misalnya penggunaannya untuk misalnya picture atau gambar-gambar atau hanya menampilkan diagram gitu ya, atau misalnya menampilkan tabel, itu biasanya tidak terlalu memakan waktu gitu. Tetapi kalau misalnya padat materi, setiap slide itu kita menjelaskan lebih dari 1,5 menit, itu biasanya 8 slide itu sudah full waktu kita 15 menit itu, teman-teman. Ya, itu memang tergantung kebutuhan. Bertanya, Bu? Ya, silakan Pak. Dengan siapa? Dengan Pak Razik. Ya, Pak Mas Razik. Diki masih online, Mas Diki? Monggo, Pak Razik. Oke, halo Mas Diki, masih online? Oke. Mas Diki mau tanya, itu slide 18 slide itu total apa namanya MB-nya, total apa namanya? Ukurannya berapa Mas Diki ya? Tadi lancar sekali slide-nya. Ya, benar, cepat sekali. Berapa Pak Sidik? Rp2.000 kah? 2 MB. 2 MB ya? Oh, 2 MB lumayan. Oh iya. 2 MB lumayan kecil itu. Oh iya. Iya, 2 MB lumayan kecil. Iya, berarti Laptopnya baru ini, Pak. Buat SKB. Jadi karena ini pengaruh besarnya laptopnya berarti ini. Ya. Jadi juga lah ya, karena kan nggak ada file yang lain yang sedang kebuka ya. Oke. Oh, kali ini saya mau tanya lagi video call ya. Jadi kita harus buka laptop dulu ya. Iya, benar. Semuanya ganti laptop baru. Ini adalah semua file-file yang lain kita pindahkan dulu ke hard disk berarti Bapak Ibu. Ya, semua file-file yang lain yang tidak berhubungan dengan SKB kita simpan di hard disk eksternal dulu sepertinya, kalau misalnya untuk bisa memperbaharui kesehatan laptopnya kayaknya ini. Mau nanya Ibu? Ya, monggo silakan. Bu Aji mau tanya lagi Bu? Ya, silakan. Oh, silakan. Saya dulu ya Pak ya? Ya. Oke, silakan. Ladies first katanya Pak. Ya. Ini karena saya kan belum terbiasa nge-Zoom, jadi juga lagi belajar, jadi agak gagap juga sih. Lagi nih kalau misalkan kita mau nanti on the spot itu kita mau share screen kita itu harus semuanya itu harus dibuka dulu ya, maksudnya dalam keadaan terbuka gitu. PowerPoint misalnya, PowerPoint itu juga harus dalam keadaan terbuka gitu ya Bu ya? Iya, kita buka dulu Bu, kita buka dulu. Sebenarnya siapkan dulu semuanya. Sebenarnya bisa mengambil dari misalnya folder dan lain sebagainya bisa. Tetapi kalau misalnya kita mengambil dari folder kan lama sekali. Jadi sebelum kita buka Zoom itu kita sudah buka PowerPoint kita. Kalau mau share dalam Word kita sudah buka. Sehingga ketika kita sudah share screen, nah itu sudah muncul dia Bu. Di Zoom itu kan nanti ada muncul opsi yang sudah kita buka gitu. Nah jadi ada
opsinya. Bagaimana ya saya menunjukkannya? Pokoknya nanti kalau misalnya kalau belum kita buka tidak muncul dia opsi yang akan kita screen. Nanti kita bingung dari mana nih, mana gitu. Nah, kalau sudah kita buka, dia otomatis muncul di aplikasi Zoom-nya itu sudah muncul opsi yang mau kita share screen itu yang mana gitu. Jadi gini, kira-kira biar nanti nggak kebanyakan file yang dibuka, kira-kira file apa saja sih yang perlu disiapkan ketika kita on the spot mau ujian sama penguji itu? Selain PPT kan ya? Ya, itu kesimpulan yang baik menurut saya. Yang pertama tentu PPT, yang kedua tentu kalau teman-teman membuat terpisah RPS atau SAP-nya, itu harus kita buka teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, ini karena tuntutan juga, jaga-jaga kalau seandainya kita ditanya teknologi terkini terkait dengan teknologi COVID, apa sih yang sudah kita lakukan, aplikasi apa sih yang sudah pernah kita lakukan untuk mengajar gitu. Mungkin sosial media, mungkin apa itu bentuknya, mungkin Moodle, mungkin Schoology atau lain sebagainya, itu kita siapkan satu Bapak Ibu, karena menjaga-jaga kalau seandainya itu ditanyakan oleh nanti. Kalau menurut saya 3 hal itu yang gitu. Ya, terima kasih. Bu, tanya Bu. Bu Ayu. Iya, monggo Pak. Pak Atik. Oke, saya dulu Mas. Apa sampean dulu? Ya, silakan Mas. Mas Yamin Halo? dulu. Silakan Mas Yamin. Ini Mbak, saya mau tanya, misalnya sekarang saya punya RPS luring. Ketika saya mau berubah ke daring itu, yang dirubah itu cuma ditambahkan media-media pembelajaran online di situ sama metodenya yang disesuaikan atau gimana Mbak? Ini ya, teman-teman semua, itu untuk yang dari format baku RPS daring itu pun dari pihak kementerian pun sebenarnya belum rampung. Kalau belum ada ya? Belum rampung. Jadi kalau saran saya untuk RPS dibuat saja dulu yang luring gitu ya, dibuat dulu yang luring. Nanti kalau misalnya metodenya dalam aplikasinya ketika kita menampilkan ketika di PPT, ketika kita micro teaching-nya, monggo kombinasikan dengan yang daring itu silahkan ya. Tapi kalau untuk RPS-nya kemudian SAP-nya itu dibuat yang laring dulu, yang sudah baku, sesuai yang sudah baku. Gitu sih. Ya, menambahkan ya Ibu ya. Halo? Ya, Bu. Jadi gini. Jadi kalau saya pribadi ini memang ada perbedaan sekali antara luring dengan daring ya. Karena sebenarnya rencana saya kan ada semacam, kalau saya selalu kalau mengajar itu kan pasti ada diskusi kelompok. Nah, kalau misalkan di Zoom ini karena saya masih awam sekali, kalau nanti mau saya kelompokkan itu juga nanti takutnya sayanya nggak bisa. Jadi memang harus banting setir. Istilahnya saya harus cari alternatif lain gitu. Cuman kalau misalkan tidak ada itu sepertinya masih bisa diadaptasi lah gitu. Ya itu tanggapan saya sih. Ya, betul. Nah, ini yang menjadi kendala kita memang ketika di RPS itu kita, kalau saran saya memang tetap kita berikan secara luring sih Bapak Ibu. Tapi ketika untuk pengajaran memang sepertinya kita harus beralih kepada daring ya, kepada daringnya. Kenapa dikatakan begitu? Karena mau nggak mau sekarang kita kan mengajarnya lewat Zoom gitu. Dan seperti yang Bu Dwi Arnik bilang tadi, kalau biasanya kita di metode daring sebenarnya kita anak gitu kan dan sebagainya. Dan itu kan tidak mungkin kita lakukan di dalam Zoom. Nah, itu berarti ini yang harus kita benar-benar siasati. Tapi menurut saya itu kan cuma metode ya, metode yang kita gunakan, media yang kita gunakan. Ketika pun berbeda dengan apa yang sedikit berbeda dengan apa yang ada di dalam RPS, menurut saya tidak masalah ya. Karena diskusi pun bisa nanti kita lakukan, pengelompokan itu misalnya bisa dilakukan setelah Zoom selesai. Anggaplah misalnya kita daring itu masih dalam proses kita yang lecturing ya, masih belum masuk ke dalam diskusi terlalu jauh, masih dalam proses kita ceramah gitulah istilahnya ya, mestinya dalam tahapan seperti itu gitu. Kalau menurut saya boleh masuk Bu? Monggo silakan Bu Evi. Ya, saya mau berbagi informasi aja ya.
Jadi sebenarnya kita kalau misalnya mau bikin kelompok diskusi di Zoom itu sudah bisa kita bisa manfaatkan fasilitas breakout room. Jadi di situ kita bisa kelompokkan mahasiswa yang kita misalkan bagi kelompok-kelompok, kemudian kita bisa istilahnya mencelok ke kelompok mana yang akan kita pantau gitu, sebagai informasi saja gitu. Nah, breakout room ya. Nah ini juga saya juga belum mencoba ini Bu, breakout room. Sebentar saya catat. Ya. Teman-teman, jadi kalau misalnya mau mengelompokkan itu bisa dengan option breakout room itu kita lihatnya di mana Bu? Sebelah mana Bu Evi? Breakout room sih kayaknya ya sepengetahuan saya itu buat yang premium sih. Oh gitu. Iya. Cuma ya buat pengetahuan aja, mungkin setelah jadi dosen kita mau tingkatkan jadi premium gitu. Di situ ada pilihan pilihan di situ ada breakout room. Jadi kita bisa bagi-bagi mahasiswa, itu nanti kita kasih ke kita yang masukin mereka ke break room mana gitu. Roomnya dipisah-pisah gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi informasinya. Ini karena kita pakai ya. Sama-sama. Boleh masuk? Bu, mau tanya Bu. Bu, ya silakan Pak Razik. Oke, Bu, ini saya ngasih sekedar informasi aja. Ini ada teknologi yang lainnya, sama. Tapi bukan pakai Zoom. Ini di kampus saya itu pakai Telegram. Jadi para dosen dipersilahkan membuat PowerPoint versi video. Jadi PowerPoint-nya diekspor ke video dengan nggak cuma tulisan saja, nggak cuma gambar saja, tapi ada suara dari dosen. Nah, video itu nanti kemudian dikirimkan ke grup kelas Telegram. Lah kemudian anak-anak disuruh absen dengan password tertentu begitu ya, sehingga passwordnya itu adalah password absensinya adalah password yang update banget. Nggak mungkin mereka menyeting schedule message begitu ya, sehingga mereka hadir terus. Mungkin maaf ya, terlalu teknis. Pada intinya lewat Telegram menggunakan videonya video PowerPoint plus PowerPoint yang menggunakan suara dosen, gitu ya. Nah kemudian selama jam kepengajaran video itu diputar oleh mahasiswa, paskanya baru diadakan tanya jawab. Jadi ada teknologi seperti itu juga selain Zoom. Jadi karena memang Zoom ini ada kendala-kendala sinyal, tapi dengan Telegram itu insya Allah bisa teratasi itu. Jadi itu ada begitu juga, Telegram juga bisa dipakai kalau di kampus saya begitu. Telegram juga, tapi ini nggak bisa gunakan di SKB, tapi insya Allah ini masih sudah belajar ya. Mau tanya Ibu boleh? Kalau Ibu izin bertanya Bu. Kan? Kalau misalnya dari suara itu ke video itu pakai aplikasi apa? Dari PowerPoint ke video, ya pakai PowerPoint-nya. Jadi nanti ada menu, diklik aja menu file, kemudian ada export. Nah nanti ada export to video. Tapi tentunya ya PowerPoint-nya nanti dikasih suara dulu, baru kemudian diekspor ke video. Jadi anak-anak, mahasiswa tinggal nyetel video aja begitu. Oke. Untuk ini Mbak keren. Ayo mana kenapa tidak ikut dosennya? Ya. Ya, di PowerPoint pun juga sudah memiliki aplikasi untuk bisa kita rekam Bapak Ibu. Jadi bisa diotak-atik juga PowerPoint-nya. Jadi tanpa kita harus membuat master juga di KineMaster atau misalnya kita mau di Filmora, sebenarnya nggak perlu juga, di PowerPoint juga sudah bisa sebenarnya kita melakukan recording untuk bisa kita convert dalam bentuk video. Nanti bisa Bapak Ibu otak-atik dulu ya PowerPoint-nya, bisa kok. Tapi harus di-upgrade ke
minimal kalau saya tidak salah itu Windows 2013 ya, Windows 2013. Kalau misalnya Windows 2010 itu agak masih bermasalah, teman-teman Bapak Ibu harus lebih upgrade lagi gitu. Windowsnya maksudnya. Ibu, Office-nya, kita Bu. buat Ya. PPT yang ada videonya itu terkendala juga nggak ya di pas kita muter slide di Zoom? Nah itu, silakan teman-teman yang ada PPT-nya yang ada videonya, monggo dicobakan. Mari kita cobakan sekarang agar kita benar-benar tahu gitu ya. Karena ini kita niatnya kan supaya bagus, menggunakan video lah segala macam lah kan. Tapi ternyata nanti ketika kita share screen nggak keluar-keluar gitu kan. Nah ini menjadi persoalan jadi. Ada yang punya PPT yang sudah ada videonya? Saya ada, Bu. Ya, Bu, silakan. Bu Yunita. Ya silakan Bu, coba Bu. Sorry, Mbak. Ini belum ada saya. Saya itu tadi cuma nyoba aja. Saya, Bu. Saya ada. Ya silakan. Lah, Mbak Fitri aja. Iya, silakan. Iya. Iya. Kayaknya Mbak Fitri. Coba ya, saya coba share screen PPT saya. Iya, baik. Kalau bisa Mbaknya sambil ngomong biar tahu ada delay-nya apa enggak. Ya, nah betul. Ya. Kebetulan saya juga untuk menggunakan Zoom ini masih kurang ya, bisa dikatakan masih gaptek. Jadi ini setelah kita share ini harus ditekan F5 ya biar dia jadi ini. Nah, jadi apa dia? Jadi slideshow. Iya, slideshow. Oh, baru tahu aku. Ya. Share screen. Nah, sekaligus simulasi saja ya. Ya, simulasi saja. Ya. Silakan. Ya. Gunakan bahasa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan diskusi mengenai sistem perkemihan atau sistem urinaria. Jadi, pada pertemuan kali ini, sifatnya saya hanya ingin menambahkan atau memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai sistem urinaria. Sistem urinaria atau sistem perkemihan pada manusia itu berpusat pada sepasang organ ginjal. Mengapa dikatakan berpusat pada organ ginjal? Karena disinilah urin itu diproduksi. Nantinya urin yang dihasilkan akan dialirkan melalui saluran yang disebut dengan ureter dan ditampung dalam suatu kantong yang disebut dengan urinary bladder atau kantong kemih. Nah, pada saat kita buang air kecil, urin nanti akan dikeluarkan melalui saluran yang disebut dengan uretra. Kalau kita lihat secara lebih mendalam, penampang anatomi ginjal manusia itu seperti ini kira-kira. Jadi bentuknya itu seperti kacang merah dan ukurannya di dalam tubuh kita itu kurang lebih 10-11 cm. Dilengkapi dengan renal artery yang fungsinya untuk menyuplai darah ke dalam ginjal dan juga dilengkapi dengan renal vein yang fungsinya untuk mengalirkan darah keluar dari ginjal. Nah, ginjal manusia itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu bagian luar yang disebut dengan korteks dan bagian dalam yang disebut dengan medula. Kemudian ada juga rongga-rongga yang fungsinya nanti untuk mengalirkan urin yang dihasilkan yang disebut dengan pelvis. Jadi, bisa dikatakan bahwa ginjal ini merupakan alat untuk menyaring darah kita. Nah, jadi kita melakukan metabolisme itu menghasilkan yang namanya limbah. Limbah-limbah metabolisme ini wajib dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Karena kalau tidak dikeluarkan, itu nantinya bersifat racun dan justru berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, sisa-sisa metabolisme ini ditransportasikan oleh darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau darah sudah mengandung sisa metabolisme, itu artinya darah kita itu kotor, atau awamnya itu darah kita kotor dan harus disaring. Nah, alat penyaringnya ya ginjal ini. Jadi nanti darah kotor ini akan dialirkan melalui renal arteri ini menuju ke ginjal kita. Kemudian dilakukan penyaringan, sisa metabolisme itu nanti akan dialirkan melalui urin, kemudian darah yang bersih akan dikeluarkan dari ginjal kita melalui renal vein ke aliran tubuh kita lagi.
Seperti itu seterusnya. Bahkan di dalam tubuh kita itu, setiap 3 jam sekali itu pasti dilakukan penyaringan darah oleh ginjal ini. Jadi benar-benar vital sekali fungsi ginjal ini. Nah, bagaimana ginjal ini bisa menghasilkan urin? Jadi kita harus lihat lebih mendalam lagi bagian korteks dan medula ginjal ini. Nah, kita ambil bagiannya, kemudian kita lihat anatominya. Jadi korteks dan medula ginjal itu dia memiliki saluran-saluran ekskresi. Nah, seperti ini namanya saluran-saluran ekskresi yang disebut dengan nefron. Nah, berdasarkan gambar penampang ini, kalian bisa lihat ya, ada 2 jenis nefron yang menyusun ginjal manusia. Nah, ada yang tahu apa perbedaannya? Atau jenisnya apa saja? Kalian kan sudah berdiskusi kemarin. Jadi kira-kira apa saja yang menyusun ginjal manusia ini? Ya, benar sekali. Jadi ada 2. Yang pertama itu adalah cortical nephron, kemudian yang kedua adalah juxtamedullary nephron. Nah, dari morfologinya ini sudah kelihatan ya perbedaannya apa? Ya, benar. Jadi kalau cortical nephron, dia itu tubulusnya itu pendek. Sedangkan kalau juxtamedullary nephron, itu tubulusnya itu panjang, dia sampai ke dalam bagian medula ini. Kalau kita ambil nefron dan kita uraikan, itu bentuknya seperti ini. Dia berada di bagian korteks dan medula nefron. Jadi dia itu berada di sepanjang korteks dan medula itu. Nah, nefron itu sendiri, dia merupakan tubulus yang panjang, tubulus tunggal yang panjang, dengan dilengkapi bola-bola kapiler darah. Ini namanya bola kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Nah, nefron ini, bagian ujungnya ini tumpul dan membentuk suatu pembengkakan yang mirip seperti cangkir. Kayak gini ya, seperti cangkir ini, disebut dengan kapsula Bowman's atau Bowman's capsule. Dia melingkupi glomerulus ini. Nah, tubulus nefron itu sendiri, dia dibagi menjadi 3 wilayah utama. Yang pertama adalah tubulus proksimal, kemudian yang bagian bawah melengkung ini adalah lengkung Henle, dan yang terakhir, bagian terakhir yang naik, ini adalah tubulus distal. Kemudian nanti urin yang dihasilkan, dia akan ditampung melalui saluran yang disebut dengan saluran pengumpul atau collecting duct. Nah, ini terlihat ada cabang-cabang, ini adalah nefron-nefron yang lain. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana urin itu dihasilkan? Jadi, urin dihasilkan itu yang pertama adalah ginjal kita akan menerima darah melalui renal arteri. Dia akan masuk menuju ke glomerulus ini. Nah, glomerulus inilah yang berfungsi menyaring darah. Nah, jadi ketika darah itu sudah sampai di sini, ini akan ada suatu tekanan hidrostatik yang tinggi, sehingga akan mendorong zat-zat yang terkandung dalam darah itu masuk ke dalam tubulus ini, yang bertanda panah hitam ini. Nah, nanti zat-zat yang mampu masuk ini disebutnya dengan filtrat. Nah, filtrat ini akan masuk ke tubulus ini, akan diproses melalui proximal tubul, loop Henle, dan distal tubul ini. Sekarang kita akan lihat lebih jauh bagaimana prosesnya. Nah, jadi yang pertama dia akan mengalami filtration atau penyaringan. Filtration ini yang saya katakan tadi, yaitu penyaringan darah. Nah, setelah filtratnya masuk ke dalam tubulus, maka dia ada yang namanya reabsorpsi atau pengambilan zat-zat kembali. Jadi zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, misalnya seperti glukosa, Na, air, H+, itu akan diserap kembali oleh tubuh kita melalui pembuluh darah kapiler ini. Nah, zat-zat yang dia sudah tidak digunakan tubuh akan disekresikan ke dalam tubulus ini. Ini masuk ke dalam tahapan secretion. Kemudian, water reabsorption itu adalah pengambilan air kembali. Nah, ini tergantung dalam kondisi tubuh kita. Kalau misalnya kita dehidrasi, maka akan ada penyerapan banyak air di tubulus collecting duct ini. Sedangkan kalau posisinya tubuh kita itu sedang mengkonsumsi banyak air dan kita tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat, maka dia tidak akan ada penyerapan air. Seperti itu. Nah, nanti setelah melalui 4 tahapan ini, filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan water reabsorption ini, maka baru terbentuklah urin yang sesungguhnya, yang komposisinya itu adalah 90%-nya itu adalah air. Sedangkan 4%-nya itu dibagi lagi, 2%-nya adalah urea yang merupakan
sisa-sisa metabolisme atau bersifat toksik, kemudian yang 2%-nya itu adalah zat lainnya. Zat lainnya ini misalnya seperti obat-obatan yang kita konsumsi. Makanya kalau misalnya kita lagi mengkonsumsi obat seperti penisilin itu, maka air kencing kita itu akan seperti bau penisilin, karena memang demikian, karena memang disekresikan oleh tubuh kita. Ya, sistem perkemihan pada manusia itu ada regulasinya atau ada pengaturannya. Pengaturannya ini diatur oleh suatu zat yang disebut dengan hormon. Nah, di ginjal ini, hormon yang berperan penting itu adalah ADH atau antidiuretik hormon. Ini fungsinya apa? Untuk mengatur kadar cairan di dalam tubuh kita itu tadi. Ya, langsung saja. Misalnya ketika kita merasa haus, maka hipotalamus ini akan mengeluarkan osmoreseptor. Ya. Jadi hipotalamus ini akan mendeteksi di dalam tubuh kita, misalnya kita kekurangan air. Nah, kemudian hipotalamus ini akan mengeluarkan reaksi atau sinyal-sinyal dalam dua bentuk. Yang pertama, itu dia mengirimkan sinyal ke otak kita dengan menciptakan rasa haus. Nah, setelah kita merasa haus, nanti kita akan memiliki rasa keinginan untuk minum. Nah, kalau kita minum, maka level air di dalam tubuh kita itu akan kembali normal. Tetapi ketika misalnya ada hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk minum, tubuh akan meregulasi dengan cara yang lain, yaitu hipotalamus akan mengeluarkan hormon ADH ini tadi menuju ke pituitary gland. Nah, hormon ADH ini nantinya akan dialirkan melalui pembuluh darah menuju ke tubulus ginjal kita. Nah, di tubulus ginjal inilah karena adanya ADH ini akan meningkatkan reabsorpsi air atau penyerapan air kembali. Sehingga kalau misalnya ada penyerapan air yang berlebih di ginjal kita, maka air yang diserap itu akan dikembalikan ke dalam aliran tubuh kita. Sehingga level airnya nanti dia akan kembali normal. Nah, akibatnya urin yang kita hasilkan ini dia akan lebih pekat atau more concentrated, dia akan lebih pekat seperti itu. Makanya kalau misalnya kita puasa, kita merasa haus dan kita sedang tidak bisa minum karena keadaan puasa, tubuh kita itu sudah punya regulasinya, sudah punya pengaturannya, salah satunya dengan ADH ini. Jadi kalau kita puasa itu tidak akan mungkin mengalami dehidrasi ini, karena memang sudah ada pengaturan dengan hormon ADH, kita bisa menyimpan lebih banyak air, bisa mengkonservasi air di dalam tubuh kita melalui ADH ini. Ya, ini lebih mendalamnya. Jadi kalau kita lihat bagian collecting duct, bagaimana sih hormon ADH itu bekerja? Kira-kira seperti ini. Ya, jadi hormon ADH ini akan masuk ke dalam sel, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor yang menyebabkan sel-sel kita ini menjadi ada saluran aquaporin. Saluran aquaporin ini kalau di dalam tubuh kita itu berfungsi untuk mengalirkan air seperti ini ya. Nah, ini yang berwarna ungu ini, dia akan menempel ke dinding sel sehingga dia akan membentuk saluran air ini. Nah, jadi yang tadinya urin kita tuh mengandung banyak air yang melalui collecting duct ini, maka dia akan dialirkan. Dia akan diloloskan ke dalam pembuluh darah kita, kemudian dialirkan lagi ke tubuh kita. Jadi, kita tidak akan mengalami dehidrasi atau tidak akan membahayakan tubuh kita, intinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat videonya ya. Bu Fitri, mohon maaf, mohon diaktifkan videonya jenengan, Bu. Oh iya. Sebentar. Ya. Agar terlihat juga wajahnya ketika mengajar. Sebentar ya, Bu. Saya... Nah, itu. Siap. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi, ADH ini dia akan menuju ke nefron yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah aliran urin kita. Nah, yang putih ini adalah hormon ADH. Jadi nanti dia akan berikatan dengan reseptor di sel ginjal tadi.
Ya. Nah, adanya hormon ADH ini nanti akan membentuk aquaporin ini. Aquaporin ini akan aktif, dia nanti akan menempel di dinding sel ginjal kita. Nah, disebutnya dengan aquaporin, jadi dia akan mempengaruhi pembentukan aquaporin di dinding sel kita. Nah, jadi dia akan membentuk saluran air seperti ini. Nah, jadi urin yang mengandung banyak air itu, airnya diserap kembali oleh tubuh kita. Dikembalikan ke dalam aliran tubuh kita. Nah, jadi urin yang dihasilkan itu nanti akan sedikit dan pekat. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya, bahwa sebenarnya sesuai dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 6-8 itu, bahwa Tuhan itu memang sudah menciptakan kita itu sangat sempurna. Jadi sudah menyempurnakan kejadian atau susunan tubuh kita, dan tubuh kita itu memang set awalnya itu sudah seimbang. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh kita, maka tubuh kita itu secara otomatis akan meregulasi kembali bagaimana caranya agar dia bisa seimbang. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan konsep homeostasis yang sudah Ibu jelaskan pada saat pertemuan pertama. Ya, jadi Ibu kira ini saja pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian untuk membuka Google Classroom, silahkan absensi online, dan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian unduh, sudah Ibu upload juga. Dan Ibu juga sudah mengupload kuis 2 yang harus kalian kerjakan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Monggo Bapak Ibu silakan komentarnya. Ini Google Classroom-nya. Iya. Sama komentar. Sudah bagus itu. Ya. Videonya ternyata nggak ada masalah Bu Fitri. Oh, alhamdulillah berarti kemarin agak. Kalau di tempat ini, tapi ini delay Ibu. Delay, Bu? Oh, berarti sinyal saya ya? Saya tidak. Memang agak di sini. Mungkin bisa langsung dijelaskan juga bagaimana pemberian tugas. Dibandingkan Itu cara membuatnya gimana itu? Tapi videonya Cara membuatnya gimana? Di tempat Kak Fitri videonya cara Jepang. Nah, ini saya coba juga buat Google Classroom untuk pembelajaran ini. Jadi saya memang seperti mensimulasikan benar-benar pembelajaran secara online seperti itu ya. Jadi saya memang sengaja membagikan kayak RPS gitu di Google Classroom. Kemudian saya juga buat menugaskan mahasiswa untuk membuat tugas makalah dan presentasi. Kemudian saya juga mengupload beberapa untuk referensi yang mungkin bisa mereka gunakan. Jadi mereka bisa mengunduh di sini. Kemudian ya saya jadwalkan, jadi setiap pembelajaran pertama seperti ini, misalnya pertemuan pertama itu pengenalan seperti itu, jadi saya upload juga, saya sisipkan juga beberapa video dari YouTube. Kemudian nah ini ada absensi online-nya, jadi absensi online ini saya buat khusus untuk 1 semester. Jadi kalau dibuka itu tampilannya, jadi mereka nanti tinggal klik kayak gitu. Jadi sudah saya buat khusus untuk 1 semester. Jadi nanti ada pertemuan pertama, pertemuan kedua kayak gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi bentuknya tuh saya buatnya sederhana saja. Karena kalau mau buat seperti LMS itu kita harus punya domain dan itu mahal ya. Jadi saya hanya Google Classroom saja seperti ini. Seperti ini kan untuk pokok bahasannya itu. Nanti pertemuan pokok bahasannya bisa dipilih seperti itu. Itu materinya apa ya? Kemudian rencananya saya juga akan mau mengupload kuis. Jadi saya buat 2 kuis di sini nanti, tapi ya hanya untuk simulasi pembelajaran online saja seperti itu. Kesapel latihan ya. Monggo, ada yang mau tanya? Mbak, berarti ini iya Bu, saya masuk. Mbak, berarti ini ketika ngajar daring itu pakai Zoom juga pakai, Google Classroom juga langsung pakai juga gitu ya dalam satu waktu. Iya, jadi
Kan kalau misalnya Google, kalau enggak sih, ini hanya inisiatif saya sendiri, saya tidak tahu apakah ini benar atau enggak ya. Jadi maksud saya itu saya memang sengaja membuat kelas online, memang saya buat untuk simulasi situ. Jadi saya menganggap seolah-olah memang sudah menjadi dosen Anfisman ini gitu. Jadi saya buat Google Classroom karena saya pikir ya ini yang terjangkau dan yang paling mudah yang saya bisa seperti itu. Bikin classroom itu Ini dari segi pembagian materinya gitu ya Mbak ya. Ya. Oh ya, kalau materi yang saya sampaikan ini sebenarnya di RPS itu tercantum materi yang ke-10 karena kenapa saya memilih materi ini nih sebenarnya ya yang paling ringkas menurut saya karena harus menyesuaikan waktu yang 10 menit itu tadi kan. Nah, kalau materi yang lain itu dia harus detail sekali. Karena kan ini sifatnya saya memang anatomi fisiologi manusia, jadi dia harus detail seperti itu. Yang paling memungkinkan ya ini, jadi ya terpaksa mengambil ini seperti itu. Boleh tanya Mbak Fitri? Ya, boleh. Nah, ini yang paling ringkas saja udah detail seperti ini ya Mbak ya. Luar biasa. Menurut saya ini sudah luar biasa ya. Jauh dari kemampuan yang sudah miliki. Nah, ini mungkin banyak teman yang penasaran. Ini cara buatnya bisa seperti itu gimana? Nah, mungkin nanti bisa dijawab juga ya Mbak ya. Terima kasih. Oh iya, cara membuat PPT-nya seperti itu ya, atau Google Classroom-nya? Untuk PowerPoint-nya mungkin. Ya, gimana? Kalau untuk PowerPoint-nya, jadi kuncinya itu jangan kalau saya dapat mata kuliah dulu intinya PowerPoint itu ya power yang di-full-kan seperti itu. Jadi jangan powerful kalau kata dosen saya. Jadi harus PowerPoint, memang poin-poin saja. Jadi kebetulan memang mungkin materi saya itu mendukung anatomi fisiologi manusia, jadi dia kan banyak gambar-gambar. Nah, kalau permainan ininya kita hanya ini, yang animasi ini di sini. Ya. Ini kalau saya lihat, nah, jadi dia animasinya seperti ini saja. Jadi dia tidak lebay, yang memang mendukung saja, jangan animasi yang mengganggu konsentrasi. Nah, ini bisa dilihat animasinya seperti ini. Ya, banyak ini. Kalau untuk transitionnya itu gimana ya Mbak? Kok bisa geser? Kalau transisinya di sini, jadi kita, nah ini. Oh biasa juga ya. Ini Office berapa sih Mbak? Ini Office 2016. Oh. Tapi 2010 juga sudah bisa seperti ini. Dia hanya bedanya paling kalau dengan 2010 paling hanya template-nya saja, template yang ini, latar background-nya ini saja. 2013. Tapi kalau yang ininya seperti yang ini saya buat sendiri nih. Maksudnya saya memang ya ngambil sendiri. Ini semuanya nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh kok. Semuanya tuh dari PowerPoint inilah sendiri. Maksudnya tools-nya dari PowerPoint 2016 ini. 2016. Ya, izinnya Mbak. Ya. Videonya tadi. Ya memang butuh ini ya. Izin. Lebih ya. Ya Mbak Fitri izin tanya. Tadi durasinya berapa menit ya? Berapa menit? Tadi sepertinya lebih dari 15 menit ya. Oh, masih lebih ya. Bukan video, untuk video tampilan videonya. Iya, tampilan videonya. Video yang nah itu berapa ini ya? Durasinya? Berapa detik? Ini durasinya hanya kurang lebih 2 menit. 2 menit. Oh, 2 menit. Ya, Mbak. Mbak izin tanya Mbak. Ya. Ya, jadi ketika Mbak di-convert ya, PPT Mbak di-convert ke video, itu berarti transisi atau ini? Enggak di-convert ya? Enggak di-convert ini. Jadi ini hanya memainkan animasi saja. Oh. Kalau yang video yang saya masukkan ini saya hanya memakai ini yang insert video. Jadi saya sudah download videonya, saya cari di YouTube, kemudian saya masukkan ke PPT gitu aja. Keren Mbak, kayak video Mbak. Saya kira malah video semuanya gitu. Ya makanya hanya memainkan animasi saja. Tampilannya smooth kayak lihat video gitu, makanya kita tadi banyak yang komentar, oh bagus ya gitu. Iya.
mungkin ada masukan atau kritikan biar ada apa yang harus diperbaiki gitu. Udah Mohon top, Mbak. Mbak, boleh tanya yang ya, Mbak. Ya. Ya. Tadi saya lihat pada bagian yang urat-urat itu ya, itu bisa zoom out ini gimana, Mbak? Zoom in ya, bisa zoom ini kayak gimana, Mbak? Yang mana? Yang bagian mana? Yang ada bagian awalnya besar kayak gitu, kemudian di zoom kayaknya di slide 5 sih, Mbak. Slide 5. Oh, ini. Kalau nggak salah sih ya. Sebentar, saya Di bagian yang ada titik-titik. Yang bagian ini? Iya, tadi. Oh, yang ini. Yang ini. Aliran darah ini. Ya, betul. Yang itu. Nanti tadi nge-zoom kalau nggak salah. Ke poin nomor 7 kalau nggak salah. Zoom ini ya istilahnya. Saya nggak tahu sih istilahnya. Iya, semuanya itu tinggal kita memainkan pemilihan animasi yang tepat saja di bagian sini. Jadi intinya itu di animasi sini saja untuk membuat. Jadi kita menampilkan PowerPoint itu sesuai dengan apa yang kita akan bilang gitu. Jadi tidak ditampilkan semuanya. Jadi biar mereka itu penasaran sih, saya mikirnya gitu. Makanya dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita narasikan. Gitu. Di pemilihan, jadi kuncinya di pemilihan animasinya ya. Kalau itu ya. kan tadi Mbak itu tadi saya ngelihatnya nggak tahu ya karena saya pakai HP. Ketika pergantian slide itu kayak nggak terlihat ya. Maksudnya bagus bisa soft gitu loh. Ketika mau ganti slide itu nggak terlihat truk gitu loh. Itu memang gimana itu bisa gitu? Itu ya sebenarnya nggak ada yang spesial sih, hanya memainkan efek ini saja. Jadi kan misalnya nih ya, misalnya ini kan, nah di sini kan saya mau mengezoom yang ini, bagian yang saya tandain kotak hitam ini, terus mau dilihat lebih mendalamnya gimana. Jadi transisinya otomatis saya milihnya yang biar dia bisa ketarik sini. Jadi biar dia soft gitu. Gitu aja sih. Jadi milihnya dia yang, nah yang ini, yang pen ini, tapi dia efeknya yang arahnya dari sana gitu aja. Bisa menyesuaikan gitu aja. Kalau yang slide 2 ke 3 itu kan juga jadi soft banget, itu juga cuma pilih transisinya itu aja ya Mbak ya? Iya, semuanya nggak ada yang aneh-aneh. Sebenarnya memang saya juga install iSpring ini ya, tapi nggak saya gunakan dalam ini. Dalam hal ini tidak saya gunakan. Saya hanya menggunakan alat-alat yang di ini Office 2016 ini aja, PPT Office 2016 ini. Oke. Boleh ulang nggak cara video ini ya? Mbak Zidni, minta apa Mbak? Iya. Gimana? Mbak Zidni? Boleh ngulang nggak Mbak cara video ini dari PPT itu? Oh iya, diputar ulang ya? Oh, diputar ulang. Oke. Bukan diputar ulang, tapi cara buat itu kan udah siap PPT, misalnya udah selesai, Ya. terus kita mau videoin tuh tekan apa gitu. Mau videoin, ini nggak divideokan. Itu ini nggak Kalau mau divideokan. video ke file sih Mbak. Bisa ke file. Insert video aja Bu, videonya ini Bu. Oh iya, oke. Gitu. Kalau insert videonya, oke, misalnya saya buat ya di sini slide terakhir ya, saya tambahkan slide baru. Ini misalnya, saya mau tambahkan slide itu tinggal insert, kemudian media. Nah, saya pilih video. Jadi videonya ini sudah, nah ini dia sebenarnya bisa juga online. Kalau online ini berarti kita harus terhubung dengan sinyal. Atau kalau saya sih lebih enaknya itu videonya itu sudah saya download dulu dari YouTube, kemudian saya simpan. Kemudian nanti kita tinggal cari di mana letak videonya. Jadi misalnya saya download beberapa video ya, di sini saya masukkan. Nah, misalnya ini. Atau ini. Tinggal di-insert saja. Nanti dia langsung masuk
Nah, seperti ini jadi tampilannya langsung. Ini kalau kita mau lihat loadingnya. Nah, saran juga kalau misalnya mau menambahkan video di PPT-nya, jadi caranya itu biar dia bisa mutar ketika nanti ketika kita slideshow itu file video sama PPT-nya itu harus satu folder. Dia tidak akan mau berputar kalau dia beda folder. Jadi misalnya kita simpan videonya itu di folder lain di luar ini, dia nggak mau berputar. Jadi harus satu folder. Nah itu benar. Nah ini cara kita lihat apakah dia sudah jalan atau enggak gitu. Itu saja. Masuk, Mbak. Yes. Bu Wahyu boleh nanya, Bu Wahyu? Silakan, Bu Justina dulu apa Bu Fauzia dulu? Bu Justina, silakan Bu Justina. Assalamualaikum sebelumnya buat teman-teman. Waalaikumsalam. Kebetulan masukan juga ya dari Mbak Fitri ya. Terima kasih. Kebetulan saya posisinya saat ini memang masih guru ya. Memang ini saya buat malahan belum pernah. Saya kebetulan kan IPA juga nih ngajarnya. Jadi saya buat PPT memang kurang lebih seperti ini, seperti yang dibuat Mbak Fitri ini. Nah, kemarin udah latihan-latihan nih kan ya. Saya agak, kalau tadi kayak Mbak Fitri nyampein materi gitu ya. Kalau gimana ya caranya kita itu ketika kita memang mau nyampein full materi itu ada interaksinya gitu. Karena kan kalau misalnya kita kalau yang saya saat ini ya gitu, ngajar tuh ya enak aja gitu ya, nyampein materi sama anak-anak baru di ujungnya ada yang mau ditanya anak gitu ya kan. Nah, kalau kita nanti mau mikro nih, kira-kira gimana caranya supaya kita ketika ngasih materi itu bisa ada umpan balik gitu juga sama peserta gitu. Karena kan ini nanti kan penguji gitu ya. Karena kayaknya kalau kita ngajar, ya kita enak sendiri gitu. Terbiasanya kan gitu ya. Gimana ya caranya supaya ada di tengah-tengah materi kita ada tarik ulurnya gitu sama mahasiswa gitu, Bu. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Ya, ada yang mau nanggapi atau Bu Fitri sendiri? Tadi sebenarnya Bu Fitri tadi saya lihat itu banyak ya berinteraksi dengan mahasiswa, cuman kurang ngasih jeda aja ya, maksudnya kan bertanya. Ya gitu, gimana sih ya? Tanya jawab sendiri ya, karena memang ya. Ya, karena ya saya simulasinya anggap saja itu sudah menjawab gitu, karena mungkin kan pesertanya bukan berada di bidang kita. Jadi kalau misalnya mereka, ini sih saya mikirnya ya, kalau misalnya nanti para penguji itu nanti mereka diam ketika kita mencoba berinteraksi, saya menganggapnya ya sudah dijawab saja gitu. Oh iya benar, seperti itu aja. Oh gitu. Berarti nggak perlu gitu ditunggu responnya gitu ya. Ya, tapi syukur alhamdulillah kalau misalnya pengujinya itu memang benar-benar mau merespon itu lebih baik lagi ya. Ya. Soalnya kan jadi keki juga ya, kita ngejelasin terus kayaknya nggak direspon atau gimana gitu. Kayaknya kita yang terlalu enak sendiri atau gimana gitu. Itu deh. Oke, berarti dia anggap ngejawab aja gitu ya. Ya, ini juga pelajaran kita hari ini nih Bapak Ibu semua. Jadi interaksinya nggak mesti harus nunggu jawaban atau respon dari penguji ya. Jadi kalau jawab, alhamdulillah, tidak dijawab, kita jawab sendiri gitu ya, seperti yang dilakukan. Mungkin tadi Bu Fitri terlalu cepat menjawabnya. Jadi seolah-olah ini bagian dari penjelasannya. Oh, interaksi lah jadinya. Tapi saya nangkap interaksi saya lihat. Cuma kalau saya tadi itu dia udah bagus sekali. Saran saya cuma mungkin di bagian penutupnya itu jangan lupa untuk memberikan sedikit evaluasi kepada mahasiswanya. Jadi ada gambaran seperti apa evaluasi yang akan Bu Fitri berikan. Itu sih masukan saya. Iya, ya terima kasih. Mungkin saya masuk ya Bu, mau tanya Bu. Monggo ya, Bu Fauzia nggih, monggo. Iya. Iya, Mbak Fitri, bagus sekali presentasinya, Masya Allah. Terus saya mau tanya, dengan segala detail itu, Mbak Fitri itu berangkatnya itu dari RPS dulu, atau dari PowerPoint dulu, atau dari mana dulu nih Mbak, mulai langkah awalnya itu, sehingga narasinya
sesuai dengan PowerPoint-nya tuh bisa serapi itu gitu. Apakah Mbak Fitri juga buat naskah untuk presentasi atau bagaimana tips yang Mbak Fitri lakukan itu? Makasih ya Mbak, mohon tipsnya. Iya. Kalau saya berarti ini kayak mempersiapkan untuk SKB nih ya. Kalau saya memang pertama yang saya buat itu adalah RPS terlebih dahulu. Jadi saya cari referensi dulu, kira-kira yang terkandung dalam pembelajaran satu semester ini apa saja. Nah, setelah itu saya cek materinya. Itu kan saya lihat, jadi yang saya kan juga baca-baca video itu materi yang paling dikuasai seperti itu yang diinginkan. Dan saya juga lihat durasi mengajarnya, durasi penyampaiannya itu. Nah, setelah saya pilih berdasarkan dua itu, penguasaan dan durasi itu, jadi saya memilih materi yang tadi, sistem urinari atau sistem pemilihan. Nah, sebenarnya itu juga sudah banyak sekali di stop. Maksudnya tidak semuanya saya sampaikan, hanya poin-poin yang ingin saya tonjolkan saja. Jadi misalnya kayak pengaturan hormon tadi. Nah, karena saya ingin memasukkan ayat Al-Quran, tujuan saya di situ. Kan fungsi hormon itu kan untuk yang keseimbangan tubuh itu. Jadi saya ingin memasukkan ayat Al-Quran itu. Jadi saya pengennya masuk semua gitu. Nah, jadi kalau saran saya, ya jangan semuanya disampaikan. Jadi anggap saja mahasiswa itu sudah melakukan diskusi sebelumnya, presentasi oleh kelompok seperti itu. Jadi kita sifatnya hanya menambahkan, makanya hanya hal-hal yang dianggap sulit saja oleh mahasiswa yang kita tampilkan. Jadi nggak terlalu banyak seperti itu. Kemudian langkah membuat PowerPoint-nya itu, ya ketika membuat PowerPoint itu saya sudah dalam otak saya itu sudah ada narasinya. Oh, nanti ketika saya tampilkan gambar ini, saya ngomongnya ini. Jadi bisa beruntun seperti itu. Itu saja. Jadi narasi itu nggak dibuat di awal ya, jadi bersamaan ya Mbak ya? Iya bersamaan. Tapi ya saya baca dulu, benar-benar paham dulu, kemudian baru saya buat PPT-nya. Jadi saya tahu apa yang akan saya sampaikan, kemudian saya buat PPT-nya. Kalau misalnya kita buat PPT-nya dulu baru narasinya, biasanya itu nanti kacau sih kalau saya biasanya. Dan pasti akan banyak diedit lagi ujung-ujungnya, seperti itu. Ya, oke. Jadi berangkat dari RPS dulu ya? Iya, berangkat dari RPS dulu. Ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Bu, izin bertanya Bu. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini Bu, saya ingin bertanya kan kalau di praktek kerja itu kan tadi udah diulas di awal kan tidak hanya mengajar, bahkan ada juga penguasaan bahasa. Nah, sebenarnya penguasaan bahasa ini akan diuji tertentu atau kita memang harus menyelipkannya ketika kita ngajar gitu? Gimana Bu kira-kira? Ya, mungkin saya bantu jawab yang ini Pak. Ini berdasarkan field report dari teman-teman yang pernah SKB. Itu kalau untuk penguasaan bahasa Inggris itu tergantung sebenarnya Pak. Kadangkala itu penguji itu bisa meminta kita, Ibu mohon mengajarnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu bisa jadi terjadi. Atau sama sekali pengujinya itu tidak membiarkan kita untuk presentasi, mengajar seperti biasa, tapi setelah itu beliau-beliau bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris, itu juga memungkinkan. Jadi kalau menurut saya di sini silakan Bapak Ibu tuh mau pilih yang mana gitu ya. Kalau saya pribadi saya lebih memilih menampilkan bahasa itu, penguasaan bahasa asing itu ketika kita mengajar. Karena takutnya nanti kita tidak ditanya oleh penguji dan otomatis mereka tidak akan pernah nilai maksimal gitu. Karena itu gitu ya, poin untuk penguasaan bahasa asing itu ada, sedangkan waktu itu ternyata mungkin atau lupa atau bagaimana tidak gitu ya, tidak terlihat, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan nilai maksimal. Nah, mungkin itu juga tadi lupa ya Bu Fitri, tadi juga tidak menggunakan bahasa pengajar sih Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu 4 menit pertama dan 4 menit terakhir saja kita menggunakan bahasa asing, itu sudah memperlihatkan bahwa kita bisa menggunakan bahasa asing, itu sebenarnya sudah tidak masalah gitu.
Mungkin itu juga jadi catatan. Tapi monggo nanti tergantung bagaimana kondisi di lapangan ya. Karena bisa jadi Bapak Ibu juga disuruh untuk presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris full. Ibu bisa presentasi dengan bahasa Inggris full, bisa jadi begitu disampaikan oleh penguji gitu. Karena itu pernah juga kejadian seperti itu. Presentasinya 100% bahasa Inggris ya Bu, monggo silakan gitu. Nah, sama ada PPT kita harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu tidak masalah, tapi yang penting kita sudah praktek PPT-nya bahasa Indonesia, tapi kita tetap bahasa Inggris juga masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat PPT-nya semua bahasa Inggris juga silakan juga monggo, atau mau campur-campur misalnya ada yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga silakan, tapi dengan konsiderasi jangan sampai membingungkan ya, seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Oke. Tadi Mas dari itu nanyain kalau sana merek handset yang dipakai Mbak Fitri apa ya? Oh ya, headsetnya itu merek Logitech. Logitech ya, Logitech teman-teman. Logitech yang paling murah kok. Berapa Mbak? Harganya 100 ribuan, ya 100 ribuan. Nggak sampai 120 ribu aja nggak sampai kok. 100 ribuan. Online shop bukan Mbak? Iya, online shop. Saya belinya langsung di Logitech Shopee. Cari aja yang Logitech, tapi di Shopee gitu. Toko resminya ya? Toko resmi. Ya, saya pakai yang USB bukan yang Bluetooth. Tapi memang ada sih yang lebih bagus yang dia sampai 900-an, tapi enggak. Saya hanya beli yang 100 ribuan ini sudah cukup memadai kok. Bagus Bu, memang. Pol masuknya itu bassnya tidak terlalu mengganggu, kemudian juga suaranya terdengar dengan bulat ya. Masuk ya Bu ya. Ya silakan. Mau tanya sama Mbak Fitri. Tadi kan rencananya kan mau menampilkan Google Classroom juga ya. Kalau tadi di slide-nya kan belum ada dan belum dibahas banyak juga, sedangkan ternyata tampilannya banyak sekali di Google Classroom itu ya, jadi ada materi dan lain sebagainya. Nah, itu rencananya Mbak Fitri setelah selesai penutupan itu mau disampaikan atau seperti apa? Iya, makanya saya di akhir itu tadi saya menegaskan kepada mahasiswa untuk melakukan absensi online yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memberi informasi ke mereka bahwa materi yang saya sampaikan ini filenya bisa diunduh di Google Classroom. Kemudian saya juga memerintahkan mereka untuk mengerjakan kuis yang kedua kalinya. Nah, jadi diawali dari situlah nanti saya akan masuk ke Google Classroom. Jadi di pembelajaran terakhir itu nanti kita kasih tahu ke penguji bahwa ada media lain dalam pembelajaran online yang saya rancang seperti itu. Jadi nanti setelah saya share screen yang PPT ini, setelah selesai, saya bilang sama mahasiswa, ya jangan lupa kalian untuk melakukan absensi online. Sudah saya upload di Google Classroom, jadi kalian silahkan masuk ke kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti itu saja. Kemudian, kalian juga bisa mengunduh materi yang saya sampaikan hari ini di Google Classroom juga. Dan jangan lupa saya juga sudah mengupload kuis 2. Saya tunggu hasilnya sampai jam 12 malam ini misalnya. Ya, seperti layaknya dosen kalau ngasih kuis itu saja. Jadi nanti kita share screen yang Google Classroom-nya nih. Jadi nanti kita siapkan, ya tadi kan banyak, kalau kita mau share screen, pertama PPT, kemudian Google Classroom, SAP, RPS, nah itu kita buka semuanya saja. Jadi nanti kita tinggal pilih mau share screen yang mana. Jadi saya rencananya setelah saya selesai presentasi menggunakan PPT, kemudian nanti saya share screen Google Classroom-nya. Seperti itu. Berarti terpisah gitu. Kan kalian absensi online di sini ya, seperti itu. Itu saja. Hanya untuk jadi Google Classroom ini bukan dijelaskan sih ke penguji, bukan dijelaskan waktu kita presentasi, tapi hanya ingin kayak ngasih tahu ke penguji bahwa ini loh saya buat Google Classroom untuk pembelajaran online gitu saja sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita hanya buat Google Classroom tapi kelasnya itu kosong. Jadi makanya saya buat ya lebih detail, maksudnya dari awal pembelajaran kali saja nanti ketika saya buka Google Classroom, nah ditambah-tambah ditanya oleh penguji kan. Nah, jadi ya lebih baik disiap sediakan saja sedetail mungkin seperti itu. Iya. Terus tadi sebentar ini tadi ada yang nanya kursor laser pada saat presentasi itu gimana ya.
Jadi itu ada di PPT juga itu. Saya kasih tahu ya, ini teman-teman mungkin ada yang perlu juga. Nah, jadi setelah kita buat slideshow seperti ini ya. Nah, untuk nampilkan lasernya itu nah, ini di sini di bagian ini. Kalian klik di sini, kemudian pilih yang laser pointer. Nah, ini bisa digunakan seperti itu. Jadi kita bisa ngajar sambil nunjuk mana yang mau kita ini kan. Itu aja. Ya. Dah. Izin nanya, Mbak Fitri. Ya. Kembali ke tadi yang headset Logitech itu pakainya USB. Ya, yang USB nih. USB. Terus yang di laptopnya itu di setting lagi nggak? Atau cukup dicolokkan aja juga? Enggak, cukup dicolokkan saja. Oh, berarti nggak ada setting di laptopnya ya? Nggak ada. Sebenarnya saya juga sudah persiapan beli ini ya, tapi saya belum bisa makainya nih, nggak tahu gimana. Oh. Saya beli webcam. Itu sama webcam juga, yang USB juga? Iya, yang USB juga. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Fitri, cukup. Iya. Mbak, itu yang harga webcamnya berapa ya, Mbak? Kalau webcamnya ini harganya berapa ya? 200-an kayaknya. 200, nggak sampai sih 250. Karena saya memang cari yang murah dulu gitu. Sebenarnya kalau mau yang bagus itu ya dari Logitech juga ada, tapi terlalu mahal. Jadi saya belinya di mana ya nih? Kayaknya ini merek Cina, saya rasa. Miso. Yang dia 180 HD. Oh iya, terima kasih Mbak. Mbak, untuk bikin Google Classroom-nya itu berapa hari ya Mbak? Kira-kira lama nggak ya Mbak? Apa ada kesulitan tertentu kalau bikin Google Classroom dan untuk absen-absen itu? Enggak. Jadi utamanya semua orang pasti punya Gmail ya. Nah, jadi nanti itu di situ udah ada semua. Jadi caranya itu sebentar. Saya buka Google-nya, saya share screen ya. Nah, kita tinggal buka saja di sini di Google kita. Nah, bentar. Di sini, di bagian yang ini, kita klik saja langsung. Loadingnya ya, sepertinya. Sinyalnya. Di sini di loading, Bu. Iya, masih loading. Jadi di sini nanti ada dia pilihan Google Classroom. Jadi nanti dia langsung masuk ke Google Class langsung. Jadi kita nggak lama, nggak kayak buat apa namanya? Nggak kayak buat LMS. Dia cukup mudah kok. Jadi yang penting tinggal buka Google. Nah, nih tampilannya seperti ini. Kalau saya keluar kelas, nah seperti ini. Jadi nanti ketika diklik, nah di bagian ini, nanti dia akan tampil icon Google Classroom, tinggal diklik saja. Nah seperti ini ya tampilannya. Tinggal dicari saja yang Google Classroom. Nah yang ini tinggal diklik, nanti dia akan masuk ke sini. Nah caranya kita buat kelas itu tinggal pilih yang ini, tanda positif ini, tanda plus ini. Kemudian, nah gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung kelas itu, kalau kita nanti berperan sebagai siswa. Nah kalau buat kelas, kita yang jadi gurunya, seperti itu. Tinggal buat kelas baru, nanti di situ sudah ada, kita kasih nama siapa, seperti itu. Cukup. Kemudian, kalau untuk formnya tadi itu saya pakai Google Form semua, termasuk absensi online, kemudian nanti kuisnya saya buat di ini. Saya buat di Google Form. Jadi pakainya pakai Google Drive, buka Google Drive terlebih dahulu. Ya, di sini. Jadi saya upload semua materi-materi yang untuk keperluan itu. Nah, seperti ini kan kuisnya saya buat di
Google Drive ini, baru nanti saya linkkan ke Google Classroom seperti itu. Boleh masuk? Ya, silakan Bu. Ya. Bisa ya Mbak? Monggo silakan. Sumarti Jadi, dulu. kalau tadi kan Mbak Fitri kan pakai Google Form kalau presensi. Nah ini juga kalau itu bisa dicek langsung nggak? Maksudnya kalau biasanya kan presensi itu kan di awal ya Mbak ya. Iya. Kalau biasanya, nah itu kan untuk ngecek yang sudah presensi atau belum. Nah itu biasanya kan kalau lewat Google Form itu bisa dicek kayak apa ya namanya, bisa saat itu juga itu bisa dicek ya? Bisa. Jadi nanti dia tampilannya bisa disimpan dalam bentuk Excel kalau di sini. Oh iya. Oh ya, terus masukan juga karena kalau ini kan Google Form, kalau saya sendiri sudah mempersiapkan di Google Classroom itu bentuknya ya di situ juga. Jadi bentuknya masuk ke pertanyaan, tinggal kita di situ buat pertanyaan, misalkan pilih, pakai pilihan ganda, terus klik hadir, absen atau izin gitu. Jadi bisa langsung sewaktu-waktu kita ngecek siswa yang hadir atau enggak atau yang belum, nah nanti bisa kita ingatkan juga, jangan lupa. Jadi karena rencana saya memang kan di awal presensinya di awal gitu, jadi akan lebih mudah juga. Jadi sekalian bukanya di Google Classroom semua gitu. Cuman kalau di Google Form itu mungkin manfaatnya itu kan untuk 1 semester gitu ya Mbak ya rencananya ya? Iya, saya sudah setting 1 semester. Sebenarnya pertemuan bisa, tapi nanti susah untuk mengevaluasinya, karena kan biasanya dalam sistem perkuliahan itu kan ada kehadiran berapa persen, seperti itu kan. Makanya saya buat khusus untuk 1 semester, seperti itu. Jadi saya sudah kasih pilihan di sini. Mau melakukan pertemuan pada apa, misalnya ini pertemuan pertama, kontrak kuliah, kedua nih. Jadi tergantung di pertemuannya yang keberapa. Kalau misalnya kita sedang melakukan pertemuan di 6, ya pilih yang 6, seperti itu. Oh iya. Oke. Itu lebih lingkupnya lebih luas berarti. Oke, thank you Mbak Fitri. Ya, sama-sama. Iya. Pak Pejuang Nafkah, Pak Pejuang Nafkah mau tanya. Ya monggo Pak. Ya, itu tadi ininya yang bentuk laser tadi itu. Iya. Mohon diulang mungkin? Mendukung semua kalau untuk PPT. Untuk yang bentuk ini, yang bentuk laser itu. Yang misalkan ada yang diklik kanan tadi apa? Ya itu bentar. Loading. Yang ininya, yang bentuk warna merah tadi itu. Laser pointer. Yang kayak laser tadi itu. Ya, itu ketika kita melakukan slideshow baru bisa dibuat pemilihan yang laser pointernya. Jadi di sini. Nanti dia akan muncul di sini. Kok nggak muncul ini? Oh, ya, nah ini. laser pointer. Nah, pilih yang laser pointer. Coba dipandu. Ya. Seperti ini. Jadi laser pointer ini baru bisa muncul kalau PPT-nya kita tampilkan di slideshow kan. Screen. Ya. Coba dipandu nih pakai punyaku. Oh, pointer. Oke, ya saya keluar, saya stop. Iya, Share dulu ya berarti. Di bawah ada. Ya. Sakit. Oke, thank you. Stop ya. Itu juga bisa digunakan kalau misalnya Bapak Ibu mau coret-coret juga bisa dengan menggunakan ballpoint Bapak Ibu. Tadi Bu Fitri kan menggunakan laser, tapi kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan, misalnya ada yang membutuhkan untuk dikasih mark ketika itu juga bisa menggunakan, klik kanan itu juga menggunakan ballpoint. Kalau di saya kok nggak ada ya. Pilihannya dari pointer option tuh panah, pen, highlighter, nggak ada lasernya ya. Kenapa ya? Karena mungkin ini apa
Office-nya Office-nya, harus benar. di-upgrade. Oh, iya. Jadi yang ada pointernya itu biasanya yang 2010 ke atas itu ada lasernya. Oh, iya, baru ketahuan. Iya. Oke. Ibu, bertanya lagi, Bu. Oke, monggo Pak Agus. Ini, Bu, saya kan juga baru akan mulai ngajar ya, istilahnya belum ada pengalaman. Kemarin saya cek di YouTube itu ada istilahnya pembukaan apresepsi ya. Saya lupa istilahnya. Nah, itu pembukaan kayak gitu tuh perlu nggak diulang atau disampaikan ke mahasiswanya, atau misal sebelum mulai pembelajaran hari ini aturannya adalah semua harus matikan mikrofonnya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan dihidupkan. Aturan-aturan kelas kayak gitu tuh perlu nggak disampaikan di awal? Ada yang mau menanggapi? Ya, kalau sejatinya memang sebuah kelas itu pada pertemuan pertama, kalau Bapak Ibu memilih mengajar itu di pertemuan pertama, itu kontrak perkuliahan itu memang harus disampaikan Bapak Ibu. Kontrak perkuliahan itu berarti termaktub di sana segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan. Baik itu aturan datang keterlambatan, kehadiran, kemudian juga tata tertib yang ada di sana gitu ya. Termasuk juga ketika kita meeting pertama di Zoom, tentu kita harus menyampaikan tata tertibnya apa, harus berpakaian yang rapi, memakai kemeja dan lain sebagainya ya, harus mematikan mikrofon, harus melampaikan tangan ketika mau memberikan komentar. Nah, itu tentu harus kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu semua memang memilih mengajar itu di meeting 1 gitu ya, di meeting 1. Tetapi kalau Bu Fitri tadi kan beliau tuh memilih untuk di meeting 10 ya, di meeting 10. Iya, meeting Nah, 10. maka tidak perlu, menurut saya tidak perlu. Kan kita simulasi aja. Maksudnya kita udah beranggapan, dan penguji juga pasti tahu ya, beranggapan bahwa kita sudah menyampaikan itu di meeting 1 begitu. Iya. Boleh Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Halo, masuk ya? Iya, Bu Ani. Mungkin yang diingatkan Bapak barusan itu memang kalau di kenyataannya memang itu perlu ya. Kalau menurut saya, kalau sama penguji mungkin penguji udah tahu lah ya. Tapi kenyataannya kalau sama mahasiswa yang namanya kita aja kalau mau nge-zoom gini kan diingatkan berkali-kali gitu kan ya. Jadi mungkin itu bisa dipakai sekedarnya aja seperti kayak misalkan ya kita mau mengajar, mau mulai, kita kondisikan dulu. Nah itu mungkin untuk itu masuk ke poin pengondisian kelas mungkin. Jadi akan lebih baik kalau kita mengingatkan di awal, ya nggak hanya pertemuan pertama, pertemuan keberapapun. Saya rasa kalau untuk mengingatkan di awal itu perlu. Jadi karena memang kenyataannya setiap kali kita mau Zoom kacau ya, ada yang ini, nah itu mungkin perlu kita mungkin ingat, tapi pada suatu saat mungkin kita lupa mematikan mikrofon gitu. Kalau nggak di mute all sama host, mungkin kan kita kadang saya aja kelepasan tadi udah teriak-teriak ternyata belum di mute. Malu. Iya, betul. Jadi, kalau Bapak tadi mungkin kalau itu sekedar bagian dari skenario, bagian dari dialog yang akan disampaikan, saya rasa nggak ada masalah. Iya. Gitu. Ya, kalau mau memutuskan seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih banyak Bu Fitri. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini, sharingnya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menampilkan sebuah PowerPoint yang terkesan profesional dan high teknologi itu ternyata nggak mesti harus banyak-banyak aneh-aneh kok ya. Misalnya kita tambahan itu enggak. Tetapi kita memang memaksimalkan penggunaan dari fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint itu sendiri. Nah, kemudian juga kita harus lebih kreatif untuk mencari konten-konten yang pendukung sepertinya video atau animasi yang kita butuhkan ya. Kemudian juga harus telaten untuk menggunakan custom animation yang ada di dalam PowerPoint itu sendiri. Dan juga tambahan lagi fitur-fitur tambahan seperti tadi pointer laser dan lain sebagainya, itu kan juga menambah keindahan dan estetika ketika kita melakukan presentasi. Nah, itu juga hal-hal kecil seperti itu ternyata menjadi perhatian yang cukup menyenangkan ya bagi pendengar, bagi audiens kita gitu. Nah,
Itu juga bisa menjadi perhatian buat kita. Jadi solusinya bagi yang mungkin Microsoft Office-nya masih di bawah 2010 ya kita upgrade ya, masih ada waktu sekitar 14 hari lagi teman-teman untuk meng-upgrade, atau sekalian aja di-upgrade ada opsinya. Ya, mungkin Mau bertanya, Bu. mau bertanya. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Akram. Pak Akram. Tadi yang terkait apa yang disampaikan oleh siapa tadi itu? Bu Fitri. Yang sudah simulasi ya, Bu Fitri. Dia kan di pertemuan 10. Nah, dia kan di pertemuan ke-10. Jadi bagaimana di Google Classroom-nya, apakah pertemuan 1 sampai 9 itu sudah ada atau bagaimana? Ya itu saja. Oh, enggak. Saya tidak mengupload semuanya. Kurang lebih ada hanya 4 pertemuan. Jadi ya saya hanya buat simulasi, tapi ya bukan berarti hanya materi yang akan saya sampaikan saja yang saya ini. Ada beberapa materi sebelumnya yang saya upload juga. Jadi kayak seolah-olah sudah melakukan pertemuan juga sebelumnya seperti itu, tapi tidak semuanya. Ada kurang lebih 4 yang saya upload rencananya. Nah, ini juga saya rencananya nguploadnya itu mau berkala. Jadi kemarin saya upload yang pertemuan pertama hari Senin kemarin. Nah, nanti rencananya hari Jumat mau saya upload lagi yang pertemuan kedua sampai nanti tesnya dilaksanakan seperti itu. Jadi biar nggak seharian diupload semuanya gitu. Jadi saya kasih rentang hari seperti itu. Tapi tidak 9 pertemuan sebelumnya saya upload semua, tidak, hanya 4 saja. Kemudian saya juga kan memang materi 10 ini kan jatuhnya setelah UTS sebenarnya. Jadi makanya saya buat juga kuis. Jadi kan kuisnya itu 2 seperti itu. Ya. Contoh evaluasi. Ya. Kalau tadi kan di awal kan dijelaskan mahasiswa sudah diskusi gitu ya, karena artinya berarti pertemuan sebelumnya juga temanya sama ya. Nah itu sih saya juga masih bingung sebenarnya itu atau masukan karena kan saya tuh pengennya menganggap ya itu tuh kayak penjelasan terakhir dari dosen seperti itu kan. Nah jadi itu saya juga masih bingung itu sebenarnya sama saja. Mungkin ada saran dari yang lain gimana. Jadi makanya saya pikir ya sudahlah, anggap saja mahasiswa itu sudah diskusi. Saya menganggapnya seperti itu. Makanya saya bilang pada pertemuan sebelumnya ya seperti itu. Saya juga masih bingung untuk yang itu. Mohon maaf. Jadi gini, mungkin gimana bisa baiknya? Mungkin bisa buat gambaran ya. Jadi kalau itu kan kalau RPS saya itu kan setiap pertemuan itu beda materi. Jadi saya pertimbangan saya kan kalau saya bilang minggu lalu kita bicara tentang ini, itu berarti kayak nggak sesuai dengan RPS gitu. Jadi mungkin bisa disiasati dengan gini, kita kan sekarang ada blended learning ya. Jadi mungkin kalau diganti aja kata-katanya, bukan bukan pertemuan sebelumnya. Bukan pertemuan sebelumnya, tapi mungkin bisa seperti yang sudah tapi bukan ini ya. Kalau kerja kelompok kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin bisa di materi, biasanya kan kalau di akhir materi yang pertemuan kemarin, nanti akan saya upload ke Google Classroom materi selanjutnya. Kalian pelajari dulu. Nah, di pertemuan berikutnya baru kita kayak kasih conclusion gitu. Jadi di situ mungkin lebih bukan ke diskusi, tapi ada tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, dari tugas itu kalian pastinya sudah memahami. Kemudian sekarang kita pada pertemuan kali ini kita dosennya itu memberikan penjelasan gitu. Jadi mungkin kata-katanya bisa diganti, bukan diskusi sebelumnya, tapi mungkin kayak blended. Jadi materi yang sudah diupload di kelas sebelum pertemuan hari ini gitu. Mungkin bisa menjadi alternatif gitu. Iya. Wahyu, boleh nanya lagi? Ya, silakan Bu Lisa. Ini tadi kan Bu Fitrinya masuk di pertemuan ke-10. Nah, kalau di pertemuan ke-10 itu, apakah kita harus mulai perkenalan lagi? Karena kan kita dosen pengujinya kan belum kenal dengan kita. Tapi kita masuknya di pertemuan 10. Apakah harus perkenalan dulu atau bagaimana?
Kalau ini Bu, kalau saya nganggapnya mahasiswa sudah melakukan perkenalan pada pertemuan pertama, jadi langsung mengajar saja seperti itu. Nah, kalau Tapi kalau misalnya kita ngambil yang pertemuan pertama, ya mungkin harus diawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Kalau perkenalan dengan penguji maksudnya Bu Lisa itu adalah itu di luar dari kita memulai mengajar Bu. Kalau Bu Fitri kan tadi sudah langsung masuk ke micro teaching-nya. Kalau kita dalam tes itu kan nanti pasti ada perkenalan dulu pasti dengan para penguji pasti ada Bu. Jadi meskipun di slide mengajarnya tidak ada karena tadi Bu Fitri memulainya itu pada meeting ke-10 itu tidak masalah karena kita pasti sudah ada perkenalan terlebih dahulu dengan para penguji di awal kita berjumpa. Kan nggak mungkin kita langsung Assalamualaikum langsung mengajar aja tuh nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi pasti ada perkenalan dulu. Jadi tidak usah khawatir kalau seandainya memilih bukan di meeting 1 atau slide-nya tidak ada profil perkenalan Bapak Ibu sama sekali. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Ampun? Ya. Baik Bapak Ibu semua, kalau tidak ada lagi untuk sharing kita hari ini, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak tadi ke Mas Sidik yang sudah mau berbagi praktek bersama kita bersama-sama di sini. Kemudian juga Bu Fitri, banyak sekali yang bisa kita pelajari, kita saling belajar. Pak Sidik dan Bu Fitri saling mendapatkan komentar dan kita juga mendapatkan ilmu dari beliau-beliau ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini itu bisa memenuhi apa yang ditargetkan oleh yang saya share tadi kepada Bapak Ibu semua, di mana kita memenuhi apa yang diminta di dalam sistem penilaian yang diinginkan oleh SKB CPNS Kemenak tahun ini berupa 4 indikator ini. Penguasaan bidang jabatan 100 yang paling maksimal, kemudian pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, dan kemampuan teknologi informasi seperti yang disampaikan tadi. Nah ini yang harus menjadi patokan bagi kita teman-teman. Tadi kita sudah melihat bahwasanya penguasaan bidang jabatan itu terlihat sekali ketika kita menggunakan PowerPoint yang maksimal, kemudian juga didukung dengan penggunaan teknologi terkini, mau kita sharing juga nanti dalam bentuk Google Classroom-nya, atau kita sharing juga dalam bentuk jenis-jenis pembelajaran online yang lain, agar mendukung poin keempat, yaitu kemampuan teknologi informasi. Dan jangan lupa juga apabila tidak diberikan instruksi secara jelas oleh penguji penggunaan bahasa asing dari awal, mungkin juga bisa tetap diselipkan pendahuluan atau penutup menggunakan bahasa asing agar mengantisipasi kemungkinan seandainya nanti kita tidak ditanyakan, maka sedangkan poin ini pasti harus diisi oleh para penguji. Nah, otomatis kita nanti kehilangan poin untuk kemampuan bahasa asing. Saran saya untuk tetap bisa memunculkan itu di dalam PPT, kecuali memang ada instruksi khusus. Bapak Ibu silakan mohon nanti pembelajarannya dilakukan secara blended ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa Arab dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya diminta langsung oleh para penguji, silakan sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, itu yang bisa kita share pada hari ini Bapak Ibu semua. Kemudian ini juga yang menjadi perhatian bagi kita yang saya share tadi, meskipun ini untuk guru, barangkali ini juga bisa menjadi panduan bagi kita untuk bisa mengupgrade diri kita masing-masing, terutama di bagian penguasaan bidang ini. Berarti kita harus betul-betul memperhatikan rencana pembelajaran, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan penilaian pembelajaran ini. Nah, dari saya sebagai host pada hari ini, itu saja yang bisa kita share dulu. Nanti jika memang kita memerlukan lagi, ada Zoom meeting lagi untuk kita bisa sharing. Ada banyak hal yang mungkin masih kita uji cobakan. Yang tadi secara penguasaan teknologi, kalau pengen memakai bentuk video, itu ternyata tidak ada masalah. Tadi untuk share dalam bentuk PDF mungkin agak sedikit lambat, mungkin pengaruhnya mungkin juga di laptop saya, karena saya sekarang membuka banyak sekali aplikasi, Bapak Ibu, bisa jadi karena itu juga.
berarti nanti mungkin bisa dikosongkan terlebih dahulu, file-file yang lain bisa dipindahkan ke tempat yang lain terlebih dahulu agar mudah membuka akses-akses yang lain. Kemudian juga kalau tadi Ibu Fitri mencoba untuk membuka secara online, masuk ke Google online itu memang agak sedikit loading, tetapi ketika membuka di Google Classroom tadi tidak ada masalah ya, simulasi Google masuk ke Classroom juga cukup cepat ya. Kemudian kita belajar dari Pak Sidik tadi dengan sekitar 2 MB, itu cepat sekali, tidak ada masalah sama sekali tadi itu ketika pembukaan slide itu berarti kita upayakan untuk penyimpanannya itu tidak terlalu besar sehingga mudah untuk diakses ketika kita melakukan micro teaching nantinya. Baik, Bapak Ibu semua, di situ dulu yang bisa saya share hari ini dan saya sebagai host mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di meeting-meeting selanjutnya. Terima kasih sudah hadir. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memberkati dan menjadikan ini sebagai upaya kita untuk mendapatkan usaha terbaik dan hasil terbaik ketika dites nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon banyak maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.